Baiklah, saya akan mempresentasikan tugas Sistem Informasi Rumah Sakit dengan dosen Mner Rutle Masalamate, SKM MKes. Namun itu, perkenalkan, nama saya Anjeli Mataheru. Saya dari Universitas Negeri Manado, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Nah, Sistem Informasi Rumah Sakit dalam bahasa Inggris, Hospital Information System atau HIS, adalah suatu proses pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data rumah sakit se-Indonesia. Sistem informasi ini mencakup semua rumah sakit umum maupun khusus, baik yang dikelola secara publik maupun privat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Sistem informasi rumah sakit merupakan penyempurnaan dari Sistem Informasi Rumah Sakit 5 yang disusun berdasarkan masukan dari tiap direktorat dan sekretariat di lingkungan Direktoriat Jenderal Bina Upaya Kesehatan. Hal ini diperlukan agar dapat menunjang pemanfaatan data yang optimal serta semakin meningkatkan kebutuhan data saat ini dan yang akan datang. Dasar hukum. Rumah sakit di Indonesia wajib melakukan pencatatan dan pelaporan tentang semua kegiatan penyelenggaraan rumah sakit sebagaimana ketentuan dalam pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik atau KIP. Maka tersedianya data dan informasi mutlak dibutuhkan terutama oleh badan layanan umum seperti rumah sakit. Kita masuk dalam dasar pelaksanaan. Berdasarkan SKMKes Rumah Sakit atau Sistem Pelaporan Rumah Sakit, Revisi 5 tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada sehingga disesuaikan paling lambat dalam jangka waktu 2 tahun setelah peraturan ini diundangkan. Dengan berlakunya peraturan ini, maka keputusan Menteri Kesehatan Nomor 14/Menkes/SK/X/2003 Revisi 5 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Agar setiap orang mengetahui peraturan ini, pemerintah mengundang peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Berdasarkan Permenkes Nomor 1171 Tahun 2011, Pasal 1 Ayat 1 tentang Sistem Informasi Rumah Sakit, yaitu setiap rumah sakit wajib melaksanakan Sistem Informasi Rumah Sakit atau SIRS. Berdasarkan kesepakatan dengan Dinas Kesehatan RL tahunan dikirimkan mulai Januari 2012 untuk data tahun 2011 dan RL 5 bulanan dikirim mulai tahun berjalan. Aplikasi software perangkat lunak yang meliputi data identitas rumah sakit, data ketenagaan yang bekerja di rumah sakit, data rekapitulasi kegiatan pelayanan, kompilasi penyakit atau morbiditas pasien rawat inap, data komplikasi penyakit atau mobilitas pasien rawat jalan. Penerapan pertama, untuk dapat menggunakan aplikasi SIRS online, setiap rumah sakit wajib melakukan registrasi pada Kementerian Kesehatan. Kedua, registrasi digunakan untuk pencatatan data dasar rumah sakit pada Kementerian Kesehatan untuk mendapatkan nomor identitas rumah sakit yang berlaku secara nasional. Ketiga, registrasi dilakukan secara online pada situs resmi Direktorat Bina Upaya Kesehatan. Tujuannya, penyelenggaraan SIRS atau Sistem Informasi Rumah Sakit bertujuan untuk, yang pertama, merumuskan kebijakan di bidang perumahsakitan. Kedua, menyajikan informasi rumah sakit secara nasional. Dan ketiga, melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi penyelenggaraan rumah sakit secara nasional. Kita masuk sifat pelaporan. Ada dua. Yang pertama, pelaporan yang bersifat terbaru setiap saat atau update.
ditetapkan berdasarkan kebutuhan informasi untuk pengembangan program dan kebijakan dalam bidang perumahsakitan. Dan kedua, pelaporan yang bersifat periodik dilakukan 2 kali dalam 1 tahun yang terdiri dari laporan tahunan dan rekapitulasi laporan bulanan atau otomatis. Pengisian laporan. Pengisian laporan Sistem Informasi Rumah Sakit mengacu pada pedoman Sistem Informasi Rumah Sakit, yaitu Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan bersama Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota melakukan pembinaan pengawasan terhadap pelaksanaan Sistem Informasi Rumah Sakit di rumah sakit. Pembinaan oleh Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan dilakukan melalui bimbingan teknis pelaksanaan SIRS kepada rumah sakit dan Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Pengawasan pelaksanaan Sistem Informasi Rumah Sakit dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan bersama-sama seluruh Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Dalam rangka pembinaan dan pengawasan untuk meningkatkan efektivitas pelaporan Sistem Informasi Rumah Sakit, Direktorat Jenderal dapat memberikan penghargaan kepada rumah sakit maupun Dinas Kesehatan Provinsi dan atau Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Pengembangan atau development. Dalam melakukan pengembangan Sistem Informasi Rumah Sakit, pengembangan harus bertumpu dalam 2 hal penting, yaitu kriteria dan kebijakan pengembangan Sistem Informasi Rumah Sakit dan sasaran pengembangan Sistem Informasi Rumah Sakit tersebut. Adapun kriteria kebijakan yang umumnya dipergunakan dalam penyusunan spesifikasi Sistem Informasi Rumah Sakit adalah sebagai berikut. Yang pertama, Sistem Informasi Rumah Sakit harus dapat berperan sebagai subsistem dari Sistem Kesehatan Nasional dalam memberikan informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu. SIRS harus mampu mengaitkan dan mengintegrasikan seluruh arus informasi dalam jajaran rumah sakit dalam suatu sistem yang terpadu. Ketiga, SIRS dapat menunjang proses pengambilan keputusan dalam proses perencanaan maupun pengambilan keputusan operasional pada berbagai tingkatan. Keempat, SIRS yang dikembangkan harus dapat meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap usaha-usaha pengembangan Sistem Informasi Rumah Sakit yang telah dan maupun yang sedang dikembangkan. Kelima, Sistem Informasi Rumah Sakit yang dikembangkan harus mempunyai kemampuan beradaptasi terhadap perubahan dan perkembangan di masa datang. Keenam, usaha pengembangan sistem informasi yang menyeluruh dan terpadu dengan biaya investasi dan tidak sedikit harus diimbangi pula dengan hasil dan manfaat yang berarti atau rate of return dalam waktu yang relatif singkat. Ketujuh, sistem informasi rumah sakit yang dikembangkan harus mampu mengatasi kerugian sedini mungkin. Kedelapan, penetapan pengembangan sistem informasi rumah sakit harus disesuaikan dengan keadaan masing-masing subsistem serta sesuai dengan kriteria dan prioritas. Sistem informasi rumah sakit yang dikembangkan harus mudah dipergunakan oleh petugas, bahkan bagi petugas yang awam sekalipun terhadap teknologi komputer. Kesembilan, sistem informasi rumah sakit yang dikembangkan sedapat mungkin menekan seminimal mungkin perubahan karena keterbatasan kemampuan penggunaan SIRS di Indonesia untuk melakukan adaptasi dengan sistem yang baru. Dan yang ke-10 terakhir, pengembangan diarahkan pada subsistem yang mempunyai dampak yang kuat terhadap pengembangan sistem informasi rumah sakit. Nah, itulah hasil diskusi saya, dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya mohon maaf dan terima kasih atas waktunya. Selamat malam.